Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Nabil, saya dari kelas 10 MIPA 1. Hari ini saya akan membacakan hasil presentasi saya dengan judul Seisme. Pengertian seisme. Seisme atau gempa bumi adalah suatu getaran yang terjadi karena peristiwa tumpukan energi dari dalam bumi atau tenaga endogen yang dapat menggetarkan lempeng samudera dan lempeng benua. Secara singkat, gempa bumi terjadi pada saat tekanan semakin meningkat di daerah batuan sampai pada tingkatan tertentu, sehingga akan menimbulkan pergerakan yang mendadak. Pergerakan inilah yang nantinya akan menciptakan patahan batu pada saat batuan tersebut pecah pada titik terlemah, atau bahkan pergerakan tersebut akan menyebabkan batuan menjadi tergelincir di sepanjang patahan yang ada. Ketika peristiwa ini terjadi, maka sejumlah energi yang besar akan dilepaskan secara bersamaan dengan dilepaskannya tekanan. Energi yang dilepaskan ini akan mengakibatkan batuan yang berada di sekitaran bergetar dan terjadilah gempa bumi. Teori gempa bumi. Secara umum, gempa bumi terjadi karena adanya tenaga dari dalam bumi yang memberikan tekanan dari dalam sehingga terjadi pergerakan yang mendadak. Akan tetapi, di sini terdapat dua teori tentang proses terjadinya gempa bumi. Teori tersebut adalah teori elastisitas dan teori sesar. Teori elastisitas. Teori elastisitas, atau sering disebut sebagai teori kekenyalan elastis, adalah teori yang menjelaskan tentang proses energi yang menyebar pada saat terjadinya gempa bumi. Harry Fielding Reid, seorang ahli geofisika asal Amerika, telah melakukan observasi tentang peristiwa gempa yang terjadi di beberapa tempat. Ia menyatakan bahwa terjadinya guncangan gempa diakibatkan karena kekenyalan elastisitas dan energi yang sebelumnya terkumpul dari batuan sehingga akan terdeformasi secara elastis. Apapun akumulasi tegangan yang terjadi akan mengakibatkan terjadinya pelepasan energi dan bebatuan. 2. Teori sesar. Sesar adalah suatu celah yang terdapat pada kerak bumi yang berada di perbatasan antara dua lempeng tektonik. Menurut teori sesar, gempa bumi terjadi karena dipengaruhi oleh pergerakan batuan dan lempeng pada sesar bumi ini. Apabila batuan yang tertumpu jatuh ke bawah, karena batuan penumpu di kedua sisinya bergerak saling menjauh, maka sesar ini dinamakan sebagai sesar normal atau normal fault. Macam-macam seisme atau gempa bumi. Seisme atau gempa bumi merupakan getaran yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tenaga dari dalam bumi. Menurut para ahli seismologi, terjadinya gempa bumi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu gempa vulkanik, gempa runtuhan, dan gempa tektonik. Berikut adalah penjelasan dari macam-macam gempa bumi tersebut. Pertama, gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan karena letusan gunung berapi. Gunung berapi yang akan meletus selalu diiringi dengan gempa yang dapat menggentarkan permukaan bumi. Hal ini terjadi karena adanya pergerakan dari magma yang akan keluar dari perut bumi pada saat gunung akan meletus. Ketika magma bergerak menuju permukaan gunung berapi, maka ia akan bergerak ke atas sekaligus memecahkan bebatuan yang ada di dalam perut gunung berapi. Inilah yang menyebabkan terjadinya getaran yang cukup kuat dan berlangsung dalam waktu yang lama, sehingga menyebabkan gempa bumi. Selain akibat dari tumbukan antara magma dengan dinding gunung berapi, gempa vulkanik ini juga disebabkan karena adanya tekanan gas pada letusan yang sangat kuat dan terjadi perpindahan magma di dalam dapur magma. 2. Gempa reruntuhan. Gempa reruntuhan adalah gempa lokal yang terjadi apabila suatu gua di daerah topografi kars ataupun di daerah pertambahan runtuh. Secara umum, gempa ini banyak terjadi di daerah yang memiliki banyak rongga di bawah tanah. Adapun contohnya adalah daerah kapur yang memiliki banyak sungai atau gua di bawah tanah yang tidak dapat menahan atap gua, dan juga di daerah pertambangan yang memiliki banyak rongga-rongga di bawah tanah yang biasanya digunakan untuk mengambil bahan tambang. 3. Gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa yang terjadi karena adanya pergeseran antara lempeng-lempeng tektonik yang letaknya berada jauh di bawah kulit permukaan bumi. Pergeseran lempeng-lempeng inilah yang menimbulkan energi yang keluar menjadi lebih besar, sehingga terjadilah perguncangan yang biasanya kita rasakan. Gempa tektonik ini seringkali terjadi di Laut Samudra Hindia yang merupakan wilayah pertemuan antara El Nino dan La Nina, yang nantinya akan memberikan dampak di wilayah yang berada di pesisir pantai. Adapun istilah-istilah yang berkaitan dengan peristiwa gempa bumi antara lain adalah seismologi. Seismologi adalah ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi. Hipocentrum. Hipocentrum adalah pusat titik gempa yang terletak di dalam bumi. Epicentrum. Epicentrum adalah pusat gempa yang ada di dalam bumi.
Seismograf. Seismograf adalah alat yang digunakan untuk mencatat gempa. Seismogram. Seismogram adalah gambaran dari getaran bumi yang dicatat oleh seismograf dalam bentuk garis patah-patah. Apabila getarannya semakin kuat, maka semakin lebar pula penyimpangan garis patahannya. Lalu apabila semakin lama getarannya sampai di tempat, maka semakin panjang pula pita dari seismogram menggambarkan seismogram. Pleistosga. Pleistoistea adalah garis batas daerah yang mengalami kerusakan terberat akibat gempa bumi yang terletak di daerah sekitaran epicentrum. Isosetia. Isosetia adalah garis pada permukaan muka bumi yang menghubungkan tempat-tempat yang terjadi kerusakan fisik. Homoeista. Homoeista adalah garisan permukaan bumi yang mencatat gelombang gempa primer pada waktu yang sama. Terdapat garis eklips. Sekian itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.